Assalamualaikum, salam jumpa sobat pecinta catur. Selamat datang di channel kami Suyut MN Chess. Dan jika ini kunjungan kalian pertama di channel kami, silahkan subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol lonceng notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi membuat video-video catur yang lebih menarik dan bermanfaat. Di video kali ini saya akan mengajarkan pembukaan skot varian kuda F6. Dan pada langkah ke-8-nya hitam itu melangkah kuda B6. Yang kita awali dengan E4, E5, kuda F3, dijaga kuda C6, D4, E kali D4. Ya, ini pembukaan Skotlandia. Kuda kali F6, kuda kali D4, kuda ke F6. Ya. Kuda kali C6, B kali C6, E5. E5, menteri E7, menteri ke E2. Kuda D5, C4, nah langsung kuda B6. Nah, biasanya yang di gajah A6 sudah pernah saya upload, variannya gajah A6 sama kuda B6. Gajah A6 sudah saya upload ke video-video yang lalu. Sekarang kita bahas kuda ke B6. Kuda B6 biasanya JM itu langkahnya kuda D2. Kuda D2, hitam langkahnya yang bagus apa ini? Ingat-ingat, langkahnya yang paling bagus menteri ke E6. Baru putih B3, A5. Nah, itu yang bagus begini. Sama-sama berkembang. Buahnya hitam, tujuannya menteri E6 itu membuka gajahnya hitam berkembang dan melancarkan rokade. A5 tujuannya gajahnya berkembang lewat pinggir, lewat gajah A6. Ya, paham ya? Nah, jadi saya kembalikan posisi dari awal. Begini. Biasanya itu menteri E6, B3, A5. Nah, ini hitam melakukan kesalahan, melakukan kesalahan G6 begini, lah ini kurang bagus. Tujuannya hitam maksudnya mau gajah ke G7 dan rokade gitu. Nah, ini kurang bagus. Ya, sama putih langsung dihukum kuda E4. Dengan tujuan kuda F6 cek biar tidak bisa rokade. Maksudnya putih begitu. Kalau menteri kalau E5 nggak mungkin karena ada kuda F6 kena menteri. Ya kan, otomatis gajah ke G7. Gajah G7 sama putih tetap dilancarkan gajah G5. Dengan tujuan kuda F6. Kalau menteri ke kali E5, kalah langsung. Kena gajah ke F6 gini, kalah. Lari menteri kena gajah, menteri ngecek kena kuda C3 langsung kalah. Menteri A5 kena kuda C3 kalah, ya, paham ya? Jadi kalau menteri kali E5 kalah. Saya kembalikan posisi dari awal ya. Gajah G7 ini dilancarkan sama putih gajah G5. Suatu misal hitam ini ngecek di B4, ya kurang bagus, ditutup sama menteri, tidak sama kuda sama gajah, nutupnya sama menteri ke D2. Menteri kali D2, raja kali D2. Suatu misal ini gajah makan E5, ini langsung nggak enak, buahnya hitam, kena pancing, ya kan, langsung kuda ke F6. Kuda F6 biasanya langkahnya hitam ini raja F8, ya, tambah kalah cepat. Kalau raja E7 masih mending, ya, ini raja ke F8. Raja F8 langsung cek gajah ke 6, raja ke E7, cara hukumnya gajah ke G7. Ya, gajah ke G7. Suatu misal gajah kali F6, ya jangan makan benteng, bentengnya cek dulu. Benteng cek dulu ke E1, raja D8 nggak mungkin langsung cekmat, raja D6, gajah kali F6. Nah, kalau bentengnya
lari, otomatis gajahnya ngecek di E7, checkmate, ya, paham ya? Jadi langkahnya mengancam mat di E7, ya. Nah, oke, saya kembalikan posisi dari gajah E5 tadi ya, gajah makan E5 ya. Posisinya gajah kali E5 gini, putih tentunya langsung kuda ke F6 ya. F6, raja F8 sudah, sekarang raja E7. Nah, raja E7 cara ngukumnya putih, benteng ke E1 ya. Nah, kalau benteng E1 D6 jawabannya hitam. Nah, ini memancing F4. Nah, jika F4 gini, rame lagi, hitam masih bisa ngelawan dengan H6 ya. Gajahnya diancam juga kan. Nah, suatu misal kuda ke G8 cek, ya raja ke F8. Kuda kali H6, gajah kali B2. Nah, ini masih rame, hitam masih ngelawan terus ya. Paham ya? Nah, saya kembalikan dari sini. Nah, dari sini ya jangan F4. Yang bagus apa sebagai pemain putih? Kuda ke G4. Ya, cek. Kalau ditutup pion ya dimakan sama gajah terus. Nah, ini tinggal raja D7 atau raja ke F8 ya. Kalau suatu misal raja ke D7 ya tinggal makan kuda kali E5, D kali E5, benteng kali E5. Suatu misal benteng E8 diadu, mengurangi perwira biar tidak tajam, ya dimakan biasa, benteng kali E8, raja kali E8, gajah D3. Suatu misal gajah E6, B3 yang paling bagus putih. Suatu misal apa, bentengnya mau ke lajur D tidak bisa dijaga sama gajah kan. Suatu misal raja D7 ya gajah E4. Nah, yang bagus gajah E4 tadi, rajanya ini ditencang supaya tidak lari ke mana-mana biar nunggu pion di C6 itu ya. Suatu misal benteng ke E8, gajah ke F3 yang bagus. Kalau gajah ke F5 ya benteng ke D1. Kalau C5 ya gajah ke E3, kena pionnya C5 jatuh. Suatu misal gajah ke C5 gini ya gajah ke G4 dulu. Diusir, G4 dulu, gajah ke E6 baru gajah E3. Nah, ini unggul pion 1. C5-nya itu pasti jatuh. Paham ya? Nah, ulangi dari awal tadi. Nah, suatu misal gini dia gajah, suatu misal gini dia tidak C5, gajah E4, ya langsung kalah satu perwira. Kena raja ke E3. Ditutup cek gini gajah D5 diginikan aja. Gajah ke raja ke F4, jatuh gajahnya. Kena perwira 1. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, saya kembalikan larinya raja di F8 ya. Waktu dicek kuda G4 gini, larinya raja ke F8. Nah, lari raja ke F8 ya tetap kuda kali E5, D kali E5, gajah F6. Yang paling bagus ngukumnya seperti itu ya. Jadi jangan dipukul sama benteng. Gajah F6, lari benteng ke G8, gajah kali E5. Jadi tembus makan C7. Menang pion 1, memelihara sepasang gajah. Ya. Paham ya? Oke, saya kembalikan posisi dari menteri kali D2 dulu ya.
kembalikan posisi dari menteri kali D2, raja kali D2. Suatu misal hitam ini tidak makan gajah E5, nah, dia rokade. Nah, rokade langsung kuda ke F6. Cek. Cara menghukumnya seperti itu putih. Kalau dimakan, ya dimakan pakai gajah, jangan pakai pion. Jadi perkembangannya putih bagus sekali. Ya. Raja ke H8, H4. Mengancam H5 supaya lajur H-nya ini terbuka. Ya. Pastinya hitam H5. Kalau H6 ya kena H5, nggak mungkin kan? Nah, baru sama putih dilancarkan C5. C5 ini kudanya larinya antara ke D5 sama ke A4. Nah, suatu misal kuda ini lari ke A4. Nah, langkah yang bagus apa untuk putih? Benteng C1. Nah, tujuannya B3 menyembelih kuda. Ya. B3 langsung kudanya ini mati kan? Pasti makan. Nah, kalau makan langsung kalah. Kena raja C2 cara ngukum, ya kan? Benteng B8 kena benteng B1, nggak mungkin. Kuda A4, raja B3. Nah, langsung kena kudanya, ya. Nah, pada saat C5 tadi, suatu misal kuda D5 gini, ya gajah D3 yang bagus. Berkembang. Ya. Nah, suatu misal dia membongkar D6, ya ini langsung dimakan. Kuda kali D5, C kali D5, E kali D6, ya kan? C kali D6, C kali D6, gajah ke B2, benteng ke B1, suatu misal gajah ke E5 langsung gajah ke D6, ke E7, ya, menjaga D6. Suatu misal bentengnya ke G8, langsung benteng ke E1. Kalau gajah ke G7 ya langsung benteng ke B5, mengancam pion D5 itu. Suatu misal D4 ya gajah ke C4, F7-nya jatuh. Kalau gajah E6 membantu makan-makan D7, jadi minimal tukar kualitas. Paham ya? Kalau gajah E6, otomatis benteng ke B7 untuk melancarkan pion D7 itu, ya kan? Suatu misal diancam lagi ya tinggal benteng ke C7. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya balikkan posisi dari menteri ke E6 ya. Oke, kembalikan menteri ke E6 ya. Ini jalannya menteri E6 yang paling bagus. Menteri E6 sama putih dibalas B3. Yang bagus hitam ini A5. Suatu misal hitam ini tidak A5, dia mungkin gajah ke B4, ya tetap gajah ke B7. Suatu misal hitam langsung rokade, ini kan berkembang dengan baik. Ini tambah kurang bagus untuk hitam. A3 yang paling bagus untuk putih. Makan suatu misal gajah kali D2, menteri kali D2, D6. Otomatis pionnya putih kan jatuh, tapi memang tambah dikasihkan. Jadi langkah yang terbaik untuk putih itu gajah D3 yang bagus. Di D kali E5, kelihatan menang pion 1, putih langsung rokade, langkah yang terbaik, ya kan? Langsung unggul putih ini. Apa sebagai pemain hitam?
kesulitan sekali ini. Nah, suatu misal E-nya kan mau diambil lagi sama putih ini. Dengan ancaman benteng A E1, suatu misal dia E4 nutupi dulu. Nah, diancam aja Menteri C3, ancam mat. Nah, kalau F6 gini ya benteng A E1 jatuh pionnya E. Pionnya E4 jatuh ya. Suatu misal saya kembalikan posisi dari rokade sini ya. Suatu misal tidak E4 misalkan F5 ya kan. Nah, jadi E4-nya itu dibantu dengan F5 ya tetap benteng A E1. Nah, jika E4 ya langsung F3 malah kena kan. Pionnya jatuh dikeroyok F3 sama gajah D3 sama benteng E1 pasti jatuh ya. Nah, saya kembalikan dari benteng A1. Nah, misalkan dia tidak E4 dijaga sama kuda ke D7 tinggal kombi gajah kali E5 yang paling bagus untuk putih. Cara ngukumnya seperti gitu. Kuda kali E5 F4. Suatu misal dilepas sama pasti kena dilepas sama hitam. Menteri D6 ya benteng kali E5. Misalkan menteri kali A3 ya langsung menteri C3. Nah, dengan ancaman di E7 itu ya kan. Nah, suatu misal benteng ke B8 ngeroyok B3 tambah dikasihkan sama putih C5. Kalau makan benteng ya cek. Makan menteri ya cek ke C4. Ya kan? Apa langkahnya? Kesulitan ini, pasti kalah unggul kan? Nah, langkahnya mau benteng ke E7, sambung benteng E7. Nah, ini langsung unggul putih. Ya, saya kembalikan posisi gini. Suatu misal dia C5 dulu, langsung kena benteng E7. Benteng misalkan ke F7 ya cara ngukumnya langsung cek benteng E8, benteng tutup F8, baru menteri ke E5. Kalau makan benteng kan mat. Nah, suatu misal gajah ke D7 ya menteri ke D5 langsung kalah satu perwira ya. Kembalikan ya. Suatu misal gajah B7 ya langkahnya apa sebagai pemain putih cara ngukumnya? Nah, cara ngukumnya menteri ke E6. Nah, menteri ke E6 otomatis raja ke H8 baru menteri kali F5 mat di H7. Kalau benteng makan benteng menteri kali H7. Paham ya? Nah, jadi cara ngukumnya kalau menteri kali A3 jadi mengambil pion E5 tadi yang bagus cara ngukumnya ya. Oke. Sekarang gajah B4 kurang bagus. Sekarang suatu misal gajah ke C5 ya saya kembalikan posisi dari awal. Posisi dari awal ini tadi begini. Nah, ini kan begini. Nah, ini saya kembalikan posisi dari gajah ke C5. Nah, jadi gajah B4 juga kurang bagus. Yang bagus A5. Jadi jawabannya hitam itu yang bagus A5. Suatu misal gajah C5 ya tetap langkahnya gajah ke B2. Suatu misal apa ini langkahnya langsung rokade misalkan. Rokade ya kita juga rokade panjang ya, rokade panjang A5 gajah ke E7
kuda ke E4 ya, ngancam gajah. Yang bagus untuk putih itu kuda E4. Gajah E7 baru benteng ke D3, jadi membantu di sayap raja bentengnya. Nanti kalau memancing A4 ya tinggal kombi. Kuda ke F6, cek. Ada kombian seperti itu. Jadi tajam putih. Nanti tujuannya benteng D3 itu untuk membantu serangan. Suatu misal G kali F6, nah, menteri ke H5. Ya kan? Suatu misal F kali E5 ya benteng ke H3. Kalau menteri G6 nggak mungkin. Karena misalkan F kali E6 dicek dulu. Cek dulu benteng G3. Nah, raja H8 baru benteng ke H3. Kalau menteri G6 tinggal gajah kali E5. Suatu misal menteri G6 ya gajah kali E5. Checkmate. Kalau F6 otomatis menterinya kena, ya kan? Suatu misal gajah F6 ya tinggal dimakan biasa gajah F6. Baru benteng G3 kalau lari raja, kalau dimakan ya menteri ke H7. Checkmate. Ya, cara ngukumnya seperti gitu, ya. Nah, paham ya? Jadi saya ulangi posisi dari G kali F6. Nah, G kali F6 ini langkahnya yang bagus menteri ke H5 dulu. Nah, menteri H5, F kali E5, nah, cek dulu benteng ke G3. Raja ke H8, baru benteng ke H3. Cara ngukumnya seperti gitu. Suatu misal H6. Nah, H6. Nah, tinggal gajah kali E5 cek. Tutup gajah nggak mungkin, tutup pion juga nggak mungkin. Makan kan? Nah, raja ke H7. Nah, baru benteng membantu. Membantu mau ngecek di G7. Nah, suatu misal diadu benteng ke G8, ya baru gajahnya ngecek di D3. Ya kan? Benteng G6 baru ditarik gajah ke C3. Nah, dengan tujuan benteng E1. Nah, gajah D6 ya benteng F3. Nah, apa langkahnya yang bagus untuk putih? Nggak bisa, dengan ancaman benteng E1 langsung kalah. Ya, nah, diancam benteng E1 langsung kalah. Nah, sedangkan F7-nya kan diancam sama benteng F3. Setelah benteng E1, F7-nya jatuh. Ya, paham ya? Nah, oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari awal. Yang benar adalah hitam A5. Jadi pada saat menteri E6 jangan sekali-kali gajah B4 dan gajah C5. Yang benar A5 biar berimbang. Ya, saya kembalikan posisi dari A5. Yang bagus ini A5, jangan gajah B5, B4 atau gajah C5. Jadi yang bagus A5 begini. Nah, ini memancing. Yang diharapkan hitam itu biar A3. Nah, jadi kalau A3 unggulan hitam, A3 langsung di A4. Suatu misal B4, C5, jadi berkembang gajahnya F8 kalau dimakan. Nah, dia tidak mau makan B5, gajah B7 yang dikembangkan gajah itu. Nah, kesulitan putih. Nah, suatu misal kuda ke F3. Nah, suatu misal kuda F3, ya langsung gajah ke E7. Nah, suatu misal ini? Gajah B2.
rokade. G3 ya otomatis kudanya dimakan. Ya, kuda makan C4. Nah, kuda F3-nya lepas ya. Nah, nggak mungkin, G3 nggak mungkin kan. Nah, otomatis benteng C1 dulu. Benteng C1, benteng AE8, baru G3 kan gitu. Nah, hitam F6 langsung unggul ya. Nah, itu yang di harap-harap hitam itu seperti gitu. Jadi waktu dia A4 tadi biar di A3 ya. Nah, yang diharapkan hitam itu A3-nya ini langsung disodok sama A4, jadi unggul hitam ya. Paham ya? Makanya saya ulangi dari awal posisi dari A5 tadi. Nah, posisi dari A5 gini tidak boleh A3. Nah, putih yang bagus apa ini? Nah, yang bagus gajah ke B2. Tetap gajah ke B2. Nah, yang bagus gajah B2. Gajah B2. Terus hitam gajah ke B4. Nah, ini yang bagus ya. Gajah B4. Jadi kalau A3, nah, putih langsung A3. Gajah kali D2, menteri kali D2. Nah, ini posisinya imbang. Ya. Paham ya? Nah, suatu misal langkahnya yang bagus untuk hitam ini A4. Nah, kalau tidak A4 ya putih duluin A4 ya malah yang bagus putih. Nah, langsung di sem 5 sama putih. Kuda D5 baru B4. Ya, formasinya seperti gini. Ya kan? D6. Nah, ini cara mengimbangi putih. C kali D6, C kali D6, B5. Langkah yang bagus putih B5. Jadi kalau dimakan tambah unggul. Nah, tentunya hitam makan E5. Nah, B kali C6, menteri kali C6. Ya kan? Menteri kali C6, benteng ke C1, menteri ke B7. Gajah ke E5, nah, baru rokade yang bagus. Nah, rokade ini. Gajah C4, gajah E6. Jadi berimbang. Langkahnya betul-betul imbang. Ya kan? Nah, ini dipastikan ya juga bisa remis kalau pion 4 sama pion 4 buah sama ya. Berimbang ya. Jadi saya akhiri sampai di sini pembukaan Scott variasi kuda B6. Nah, bagusan berimbang ini ya. Jadi kuda B6 itu kalau bisa menjalankan berimbang. Saya akhiri sampai di sini pembukaan Scott. Jika ada salah kata saya minta maaf. Jika senang dengan pembukaan ini silahkan subscribe, like, komen. Jangan lupa tombol lonceng notifikasinya. Salam Gen Unasumus, kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.